Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya. Apa yang selama ini ya dihadapi oleh Partai Demokrat begitu. Satu sisi ada kader yang keluar, ada satu sisi akar rumput banyak yang kemudian dukung Anies Baswedan. Satu sisi yaitu ketika dia bergabung ke MK, elektabilitas Demokrat dan Prabowo ya meningkat katanya begitu ya. Jadi kenapa sih partai-partai Demokrat kok masih percaya terhadap lembaga survei hari ini? Yang dulu begitu kan tidak begitu percaya terhadap lembaga survei begitu. Dan pada intinya ya inilah buat hiburan oleh Partai Demokrat begitu kan. Jadi artinya kalau kita melihat dengan Partai Demokrat ketika bergabung ya kepada Pak Prabowo begitu, seolah-olah peran penting mereka begitu sudah tidak ada begitu. Apa ya peran penting ya kepada bangsa dan negara, kepada rakyat dan sebagainya begitu kan. Karena Partai Demokrat itu 9 tahun dipercaya oleh masyarakat di situ begitu kan ya. Untuk ya bagaimana ya sebagai oposisi besar di situ begitu. Tapi pada akhirnya ketika masuk kepada koalisi Prabowo seolah-olah juga melempem begitu kan. Tidak berkutik mereka begitu sehingga simpatisan masyarakat semakin turun, terus kemudian di satu sisi kader-kadernya juga semakin turun dan sebagainya, dan pada akhirnya kenapa elektabilitasnya kok meningkat katanya begitu, meningkat dari berapa begitu kan? Jadi itulah pertanyaan dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tapi kalau saya lihat begitu kan, ya di media sosial begitu, seolah-olah sudah mengempanyakan ya Pak Jokowi begitu kan. Ini presiden kita sudah mengakui mereka begitu kan ya. Jadi malulah begitu kan, kira-kira seperti itu. Ini jangan kasih tahu ya nanti bisa ditutup akun segera ya. Bukti nyata bahwa ya rakyat ingin perubahan. Ya silahkan kita lihat di situ begitu. Bahkan ya maka kau diomongin bang ya ini wah ini ada apa begitu. Hampir kehilangan 2,9 juta kalau tidak terima ya tawuran ini katanya begitu. Lihat saja narasi-narasi mereka begitu kan. Ada kader-kader dari Partai Demokrat bercerita begitu kan ya ditinggal Demokrat ya Anies tetap manis ya kabur dari Demokrat demi Amin katanya begitu ya. Apa yang diungkapkan cerita dari Mbak ini begitu kan, saking cintanya kepada Anies Baswedan di situ dia rela meninggalkan Partai Demokrat katanya begitu ya. Kenapa Partai Demokrat sekarang ini sudah agak tenggelam begitu kan, dalam artian bahwa ya menyuarakan hak rakyat di situ begitu kan, mulai nggak ada begitu kan. Jadi mulai sibuk dengan copras capres, terus kemudian karena dia koalisi Pak Prabowo di situ begitu. Lantas yang dipertanyakan masyarakat hari ini adalah bahwa ya ada apa sih sebenarnya Partai Demokrat ya? Satu sisi dia mendukung Pak Prabowo, tapi kapan ya baliho-balihonya Agus AHY dengan Partai Demokrat dengan Pak Prabowo dan sebagainya begitu. Kok balihonya tidak muncul-muncul katanya begitu ya. Ini banyak sekali spekulasi hal seperti itu. Tapi saya menganggap bahwa Partai Demokrat itu sebenarnya punya potensi kalau itu masuk kepada ya oposisi begitu kan ya. Tetap dilihat menjadi oposisi 9 tahun tapi dampaknya luar biasa di masyarakat. Tapi dibandingkan dengan ya karena ambisi sekali begitu sana sini begitu kan gerasa gerusu pada akhirnya loncat kepada Pak Prabowo. Kita lihat saja di Prabowo apakah dia punya peran penting ya, batasan untuk menyuarakan hak rakyat gimana begitu kan. Ya kita lihat saja gonjang-ganjing masalah MK dan sebagainya begitu kan. Dan disitulah Partai Demokrat mulai terjebak begitu kan ya. Terjebak dari gonjang-ganjing MK dan sebagainya. Walaupun pada akhirnya yang dituduh itu adalah Jokowi, Prabowo dan sebagainya, juga Partai Demokrat sebenarnya kena juga mereka begitu kan ya, karena mendukung jelas-jelas mereka begitu. Bahkan ya Pak SBY sendiri kalau saya amati begitu kan dulu ya mengkritik terkait dengan keputusan MK begitu kan ya, tetapi sekarang kok Partai Demokrat menjadi barisan itu begitu. Ini elektabilitas calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan elektabilitas Partai Demokrat sama-sama meningkat pasca ya Prabowo dideklarasikan sebagai capres dari Partai Demokrat. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa ya basis pemilih Demokrat tergeser mendukung Prabowo dan Demokrat ya memperoleh tambahan suara dari basis pemilih yang semula tidak memilih Partai Demokrat. Bahkan keputusan Partai Demokrat bergabung ke Koalisi Indonesia Maju berdampak positif baik bagi Prabowo maupun bagi Demokrat sendiri. Tetapi kan pada akhirnya sekarang lihat saja dari kader-kader Partai Demokrat kan banyak keluar begitu kan ya. Dan pada akhirnya orang kan banyak kecewa begitu. Akar rumput dari 40% yang masih mendukung Anies Baswedan di situ begitu kan ya.
Apakah sudah kembali begitu? Saya kira masih jauh karena kalkulasi dari politik hari ini begitu banyak yang kecewa kepada Partai Demokrat begitu kan ya. Apalagi dari kader-kader mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa realitas perkembangan politik yang dimiliki oleh Partai Demokrat agak abu-abu mereka begitu kan ya. Padahal ya keluar di koalisi itu kan sebagai menjadi peran begitu di situ begitu. Sufianto ya baru saja menyelesaikan survei nasionalnya TRI yang melakukan survei ini pada 13 September ya 23 September 2023 dengan jumlah 2000 sampel ya. Awal dengan oversampling ya pada 6 provinsi di Pulau Jawa sebesar 640 sampel. Itu kan hanya di situ begitu kan ya. Bahkan elektabilitasnya itu naik katanya begitu. Bahkan elektabilitas Prabowo dari 35 ya 0,3% dan survei yang menjadi 39,%. Wah, hampir berapa persen begitu kan? Kalau dibandingkan dengan survei-survei yang lain begitu kan ya. Hampir 40 di situ begitu. Kalau 40 bagaimana dengan calon-calon yang lain begitu kan ya? Ya, kita lihat saja di situ perdebatan-perdebatan antara survei begitu kan ya. Jadi hal-hal demikianlah yang kemudian menjadi acuan bahwa apakah Partai Demokrat di bawah begitu kan masih suka terkait dengan pola pikir ya Pak Jokowi selama ini begitu. Karena pada hakikatnya begitu kan di akar rumput masyarakat banyak yang kecewa terkait dengan adanya situasi ya pendukung atau pemilih dari Pak Prabowo Gibran begitu. Kita buktikan aja mana yang kuat begitu kan. Dan intinya adalah bahwa apa yang terjadi selama ini yang dialami Partai Demokrat seolah-olah Partai Demokrat itu ya dibutuhkan tapi tidak diharapkan begitu kan. Ya. Jadi artinya selama ini peran penting di situ ya gimana begitu kan. Kok seolah-olah dulu pro rakyat di situ begitu seolah-olah sekarang gimana begitu kan ya. Perolehan suara elektabilitas Demokrat naik ini. Keputusan bergabung dengan koalisi Gerindra ternyata membuat Partai Demokrat mendulang suara ya. Bahkan dari 90,6% responden yang sebelumnya tidak memilih Partai Demokrat ternyata menyatakan akan memilih Partai Demokrat meski ada 5,4% pemilih Partai Demokrat yang tidak akan dipilih ya berakibat keputusan ini. Demokrat masih memperoleh 4,2% suara baru ya. Kita lihat saja begitu. Artinya kalau ini terus dilakukan oleh Partai Demokrat maka kemungkinan ya itu terjebak di pola survei-survei seperti ini begitu kan. Karena tolak ukur survei ya seperti itu begitu kan. Ya, tergantung sponsornya mereka. Tapi pada akhirnya ya apakah di lembaga survei nanti akan mempengaruhi di parlemen begitu kan. Saya kira juga tidak begitu. Karena apa? Karena suara parlemen itu kan suara rakyat. Sedangkan suara survei dia suara bayar begitu kan. Ya, lihat saja. Suara survei itu suara survei bayaran. Terus kemudian kalau di parlemen itu suara rakyat di situ. Secara kalkulasi politik kan seperti itu begitu. Dan pada intinya adalah semua kalau kita bertolak ukur dengan lembaga survei karena ini bertentangan dengan hati nurani masyarakat, saya kira kan bagaimana untuk mendapatkan 4% di parlemen kan begitu logika kita begitu. Artinya menurut saya pribadi agak turun si Partai Demokrat selama ini begitu. Kita buktikan aja nanti begitu kan. Karena dampaknya luar biasa apalagi mencalonkan mengusung ya Prabowo Gibran. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube dari Podcast Rakyat ini.